Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan shahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para shaimin, para shaimat, jamaah sholat tarawih Masjid At-Taqwa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai kepada malam ke-22 Ramadan. Berarti sudah akhir-akhir Ramadan nih Pak. 10 akhir Ramadan. Udah kelihatan jelas akhir-akhir Ramadannya. Saya bilang kemarin masjid alhamdulillah bikinan lega walaupun tidak dibangun lagi. Ya, ibu-ibu juga alhamdulillah yang tadinya ramai sekarang jadi ramainya di pasar. Yang diribut bukan taraweh atau bacaan Qur'annya, tapi mau masak apa buat lebaran, mau beli baju lebaran berapa buat pakai baju lebaran. Ya, mudah-mudahan akhir-akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga apa-apa yang kita lakukan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya dan memudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya, dan besar harapan kita tentunya di aku menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para shaimin, para shaimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab Ramadan banyak orang Islam yang masuk surga bighairi hisab. Dan dengan sebab Ramadan juga, dengan keberkahan Ramadan juga, banyak orang-orang muslim, orang-orang yang beriman tentunya bukan hanya dimuliakan tapi dirindukan oleh surga untuk dimasuki ke dalam surganya. Dan dengan sebab Ramadan dan keberkahan Ramadan pula, di mana amal-amal ibadah orang yang beriman di dalamnya akan dilipat gandakan. Setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kemuliaan dan keistimewaannya bulan Ramadan. Kita ketahui dari awal sampai akhir, kita rasakan bahkan keberkahan, ketenangan, kesejukan, bahkan kedamaian yang ada di bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Ramadan selain madrasah juga merupakan bulan yang mendidik kita untuk menjadi muslim, mempersiapkan 11 bulan ke depannya, menjadi pribadi-pribadi yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal apapun karena Allah Subhanahu wa taala.
Lalu pertanyaannya, apa rahasianya sih Ramadan itu dijadikan bulan yang sangat istimewa? Sehingga keistimewaannya, keberkahan setiap hari mengandung keberkahan di dalamnya. Sehingga keistimewaannya itu sungguh sangat-sangat menunjukkan di dalam hati kita. Jawabannya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jawabannya adalah Ramadan menjadi bulan yang istimewa, Ramadan menjadi bulan yang mulia, Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Bisa jadi kalau bulan Ramadan tidak diturunkan di dalamnya Al-Quran, Ramadan bisa menjadi bulan seperti bulan yang biasa. Bahkan mungkin bisa jadi kita tidak diwajibkan puasa di dalamnya. Tapi karena unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada dua kota yang penuh dengan istimewa, yang penuh dengan keberkahan. Bahkan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam berbondong-bondong untuk melakukan haji dan umroh ke sana. Di mana di sana doanya diijabah, dosanya diampuni, dan hari-harinya dilipat gandakan, Pak. Sholat di Mekah dan di Madinah itu pahalanya ribuan kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid biasa. Pertanyaannya kenapa? Karena di kota Makkah dan di kota Madinah tersebut diturunkannya Al-Quran. Maka ada yang disebut dengan ayat Makkiyah yang diturunkan berarti di Makkah. Ketika ayat itu diturunkan di Madinah maka disebut dengan ayat Madaniyah. Kemudian Pak, hari di antara hari-hari dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, ada hari yang sangat-sangat dimuliakan, bahkan kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat di dalamnya, yaitu hari Jumat. Di mana hari Jumat itu Pak, para malaikat akan mengaminkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengaminkan, menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam pada hari tersebut doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yaitu hari Jumat. Hari Jumat adalah di mana hari diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian malaikat, di antara ribuan malaikat ada malaikat yang paling mulia, bahkan dijadikan pimpinannya malaikat, jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa malaikat Jibril menjadi paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain? Karena malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, yaitu menyampaikan Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membuat malaikat Jibril mulia adalah karena beliau menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi dan Rasul, di antara ribuan Nabi, ratusan Rasul, yang paling mulia adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Nabi bisa menjadi pimpinan Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Karena pada dirinya diturunkan Al-Quran. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana hulukuhul Quran." Rasulullah itu adalah Quran yang hidup. Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Perkataannya adalah Al-Quran, perbuatannya adalah Al-Quran. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasul kecuali wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia, Nabi yang paling agung, karena di dalam dirinya diturunkan Al-Quran, sudah mendarah daging, bahkan di dalam tulang belulangnya sudah masuk ke dalam Al-Qurannya, bahkan menjadi akhlaknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau Mekah dan Madinah menjadi kota yang sangat mulia karena di dalamnya di tempat di mana diturunkannya Al-Quran. Kalau hari Jumat menjadi hari yang mulia karena pada hari tersebut diturunkannya Al-Quran. Kalau malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena pada dirinya menjalankan atau diwahyukannya Al-Quran. Rasulullah menjadi paling mulia
karena pada dirinya diturunkan Al-Qur'an. Sekarang jawabannya tinggal kita pilih. Kalau kita mau mulia, maka dekatkanlah diri kita kepada Al-Qur'an. Kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah mujizat terbesar dari Muhammad SAW di antara nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Ibrahim mungkin tidak mempan dibakar api, Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, bahkan bisa menjadi ular. Nabi Ayub, nabi yang lain yang banyak mujizat, tapi mujizat di antara mujizat yang paling istimewa di antaranya adalah Al-Quran. Kalau mujizat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, ketika Nabi Ibrahimnya tidak ada, maka mujizat tersebut tidak akan ada lagi. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, ketika Nabi Musa tidak ada lagi, maka tidak ada lagi yang bisa melakukan mujizat tersebut. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, dengan binatang. Ketika Nabi Sulaimannya sudah tidak ada, maka tidak ada lagi mujizat tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah tidak ada, sampai sekarang mujizatnya tetap terjaga. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat tadi bahwa Al-Qur'an itu mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup buat manusia. Kita sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah di mana kita bisa berpedoman kepadanya. Tapi mengapa kita tidak menggunakan sepaket hidup kita dengan Al-Qur'an? Kalau di internet ada paket yang namanya paket harian, paket bulanan, kenapa kita jadikan diri kita dengan Al-Quran itu paket tahunan? Kita buka Al-Quran cuma hanya ketika bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang lain saja, Pak. Bahkan sudah jelas kan kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hei, orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Rasul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hei umatku, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di yaumil kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan diriwayatkan, Pak, kubur itu sudah memberikan peringatan kepada kita, ana baitul wahdah, aku itu rumah kesendirian, rumah yang sempit, rumah yang gelap gulita. Maka nawiru buyutakum, nawiru, terangilah kubur kalian bi qiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Maka diriwayatkan, Pak, ketika kita nanti di dalam kubur yang sempit dan gelap, bahkan pengap, tidak ada yang mau menemani kita. Anak yang kita cintai tidak mau menemani kita. Istri bahkan yang kita sayangi ketika kita meninggal dulu tidak ada yang mau menemani kita, Pak. Bahkan diriwayatkan Al-Quranlah, bacaan Al-Quranlah selama hidup kita itu akan yang menemani kita selama hidup kita, Pak. Bahkan diriwayatkan ketika datang Munkar dan Nakir, Al-Quran berwujud manusia yang tampan kalau dia laki-laki, akan Al-Quran berwujud wanita yang cantik kalau dia perempuan. Itu akan menemani kita, Pak, sampai dibilang kata Munkar dan Nakir, pergilah engkau. Apa kata Quran? Aku tidak akan pergi dari orang ini, karena orang ini dalam hidupnya mencintai Al-Quran. Kerjakanlah tugasmu sebagaimana Allah menugaskan kepadamu. Bukan Al-Quran menemani, Pak. Karena tadi Al-Quran akan menjadi penerang di dalam kubur kita, Pak. Maka dari sekarang, yuk, mumpung bulan Ramadan, Al-Quran kita buka lagi. Kita cintai Al-Quran dengan cara membacanya, mengamalkannya, bahkan menghafalnya. Kita tidak bisa, bahkan dulu para sahabat, Pak, ketika bulan Ramadan berbondong-bondong untuk menghatamkan Quran. Karena pahala membaca Al-Quran itu kan satu huruf dikalikan dengan 30 kali lipat ganda kalau itu bulan biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan itu berlipat ganda, Pak. Alif lam mim itu bukan satu kalimat, tapi alif satu, lam satu, mim satu. 30 kebaikan Allah berikan ketika orang itu baca alif lam mim saja. Tapi bisa dilipat gandakan kalau dia bacanya di bulan Ramadan, bisa menjadi 300, bisa menjadi 3000, bahkan bisa menjadi triliunan kalau kita bacanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, yuk kita bersamai Al-Quran. Orang akan mulia hidupnya dengan Al-Quran. Orang hidupnya pasti akan bahagia kalau berpegang teguh kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk
termasuk orang-orang yang selalu dan senantiasa cinta, senang baca Al-Quran, senang mengamalkan Al-Quran, senang menghafalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti Al-Quran menjadi salah satu yang memberikan syafaat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemani kita nanti di alam kubur kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.